disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Stay tune ya! Oke, kembali lagi dari kawasan Puncak Tikala teman Pro 2 mana teman terbaik kamu ya. Oke, udah hari Jumat dan udah jam 4 lewat pula teman Pro 2. Yang spesial untuk kamu semua di sore hari ini ada tamu sore ceria Magota. Dan kali ini dari RRI Manado ada bersama aku Lydia Ekaristi. Dan pastinya nggak sendiri, aku punya juga narasumber sore hari ini yang bakalan berbagi cerita bareng kita. Dan teman Pro 2 just information aja untuk tamu sore ceria Magota kali ini. Bergabung juga bersama kita dari RRI Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut. Selamat sore untuk kalian semua yang lagi di sana teman Pro 2. Semoga kalian lagi stay tune, pada sehat di sore ini dan pastinya lagi happy banget, moodnya baik juga. Supaya bisa tetap standby dan terus stay tune bareng kita selama kurang lebih 45 menit. Bakalan terus menemani teman Pro 2 ya. Just information aja teman Pro 2 buat kamu, bukan cuma bisa dengerin kita tamu sore ceria kali ini dari 97,7 FM, tapi juga bisa dengerin dari aplikasi streaming kita di RRI Digital. Dan kali ini kita juga live YouTube di official YouTube RRI Manado ya. Oke teman Pro 2, kalian udah lihat pastinya dari YouTube aku gak sendiri ya. Aku udah ada narasumber sore hari ini yang bakalan ngobrol bareng kita. Namanya Krisandi Roring, seorang barista muda nih teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol nih San ya, kita iklan dulu deh teman Pro 2. Nanti kita bakalan balik lagi untuk kalian semua, pastinya masih di tamu sore ceria Magota. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ayo
teman berdua, balik lagi bareng kita berdua di Tamu Sore Ceria kali ini dari RRI Manado. Dan sekali lagi untuk kalian yang lagi mendengarkan lewat RRI Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut ya, kita bakalan berbagi cerita inspiratif pastinya, yang pastinya bakalan diobrolin sama aku dan juga narasumber kita sore hari ini. Ada Krisandi Roring di sini. Halo. Halo, aku panggilnya apa nih? Sandi aja. Sandi kayak yang dulu-dulu ya, manggilnya Sandi. Kirain udah ada nama baru gitu. Oke, San, just information aja nih teman berdua, Sandi adalah seorang barista muda dari Expecto Coffee yang emang diundang ke sini karena menurut aku ya, zaman sekarang kan yang namanya perkopian, kebaristaan juga lagi booming banget untuk anak muda nih, San. Jadi kita bakalan berbagi cerita juga di sore hari ini, kurang lebih 45 menit ke depan nih teman berdua. Oke, San, by the way apa kabar? Puji Tuhan baik. Baik ya, kelihatan Jadi dari apa mukanya. kabar? Oh, baik banget dong ya. Gimana perjalanannya menuju studio ke RRI Manado nih? Puji Tuhan Lancar berjalan ya, lancar, cuman walaupun- agak hujan dikit tadi. Hujan, untungnya nggak badai ya San ya. Untungnya nggak badai. Jadi bisa sampai ke sini. Sekali lagi thank you banget udah hadir dan bakalan berbagi cerita sama teman Produa di sore hari ini gitu teman Produa ya. Dan teman Produa nih aku penasaran banget karena sebelumnya awalnya aku memang udah kenal juga sama Sandi kan. Waktu itu sekampus lah ya, tapi Iya, adik benar. tingkat. Terus tiba-tiba lihat postingannya, wow, udah beralih profesi nih. Ya udah profesional barista nih teman Produa. Jadi penasaran nih San, gimana sih awal cerita kamu sampai menjadi seorang barista? Oh ya, jadi awal saya jadi barista itu sebenarnya tahun 2019. Itu setelah lulus kuliah. Iya. Pas ada kebetulan buka lowongan pekerjaan sebagai barista, jadi saya coba. Awalnya sih kayak cuma Iseng-iseng. iseng-iseng, Pradia, ya? iseng-iseng, tapi akhirnya keasikan sih, Keasikan. lebih ke keasikan karena ternyata yang awalnya saya pikir jadi barista itu Ya. cuma bikin kopi ya tuang air panas doang, ternyata lebih kompleks daripada yang saya pikirkan Gitu. Jadi awalnya memang karena ada buka lowongan ya. Ya. Tapi kalau kamu suka ngopi nggak sih? Dulu sebelum jadi barista suka ngopi, tapi dulu itu yang kayak cuma minum kopinya yang kopi hitam, kopi susu kental manis ya sekedarnya gitu-gitu lah aja ya. Sama Atau kopi-kopi temen-temen ya? sasetan gitu Oh, ya. gitu ya. Jadi memang awal ceritanya dari pembukaan lowongan dulu. Tapi mungkin sebelumnya kamu udah tahu nggak sih barista ini gimana ya? Proses kerjanya gimana? Sebelum itu belum Memang tahu belum sih. sama sekali. Iya, Jadi belum memang tahu sama masih sekali. kosong nol ya. Iya dari nol. Terus gini nih, San, kalau misalnya dari awal buka lowongan, terus kamu tertarik dan daftar dan akhirnya keterima gitu ya. Iya. Tapi sebelumnya kamu udah punya basic apa nol juga nih? Belum ada basic sama Belum sekali. ada basic Iya. sama sekali Iya. ya. Jadi keterima dulu, terus kamu sambil kerja sambil belajar atau seperti apa nih? Coba Iya, ceritain. jadi itu kan pas lulus kuliah Iya. langsung coba mendaftar, itu memang belum ada basic sama sekali, nggak tahu sama sekali itu cara bikin kopinya kayak gimana. Kalau yang buat ke kopi yang lebih serius ya kalau Iya. mau bikinnya. Dan akhirnya sembari bekerja sembari belajar. Oh gitu. Jadi tempat kerja kamu juga mendukung ya walaupun Ya, emang benar. lagi belajar juga. Tapi gini nih, aku penasaran banget yang nge-trigger kamu, yang bikin kamu tuh oh ya udah digas aja jadi barista tuh apa sebenarnya? Bukan cuma sekedar lowongan kan pasti? Iya, yang yang bikin jadi ke trigger itu karena pas awal baru 3 bulan awal nih jadi barista. Langsung disuruh ikut lomba kan, ikut gitu. lomba. Dulu itu lombanya Aeropress namanya. Itu salah satu kompetisi juga di kopi. Terus puji Tuhan langsung dapat juara. Oh gitu ya. Langsung dapat juara. Jadi akhirnya kayak lebih penasaran lagi, ya akhirnya memutuskan buat jadi Serius jadi Iya, profesional jadi gitu ya. serius. Mungkin dari juga kamu ikutan lomba gitu ya, terus menang, nggak kerasa ternyata oh passion aku di sini ya. Ya benar. Gitu ya Iya. saya. Karena emang jujur teman berdua aku sebelumnya kenal sama Sandi dan kalau bilang basic pendidikan akademiknya itu beda banget ya San sama Iya, benar, profesinya benar. yang sekarang gitu teman berdua. Jadi kaget juga sih. Tapi yang pasti kadang kita juga menemukan passion kita di luar dari mungkin basic akademik ya. Iya benar. Yang kamu tekunin sekarang juga, sekarang ini gitu teman berdua. Nah sejak kapan sih kamu memutuskan benar-benar banget belajar jadi barista yang profesional gitu? Sejak
Sejak 2019, Sejak 2019 yang keterima itu? Iya, setelah ikut kompetisi terus jadi lebih penasaran lagi. Terus kayak nonton kan, karena kompetisi di barista kan itu banyak, apalagi buat kompetisi nasional, internasionalnya. Jadi banyak juga nonton kompetisi nasional, internasional. Jadi akhirnya kayak pengen ikut juga. Gitu. Tapi yang pertama kamu ikutan kontes itu hanya di Manado ikutannya, Iya, atau di mungkin Manado. di luar Manado? Cuma di Manado. Oh, di Manado ya. Oke, selain itu juga ketika kamu mutusin nih, kayaknya pas lulus ada Iya. lowongan, terus mutusin masuk dan daftar dan Iya. kemudian masuk, terus mau seriusin jadi profesional barista. Dari segi keluarga atau orang tua ada pro kontra nggak sih? Karena kamu kan masih muda juga ya. Ya, sudah pasti ada sih. Ada ya? Ada sih. Orang tua kayak awalnya mereka bilang, oh ya udah coba aja dulu. Tapi lama kelamaan kayak pasti orang tua kan menuntut sesuai dengan pendidikan yang kita Iya, kejar. Terus betul. sampai kapan kamu mau jadi barista, bla 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 bla. Tapi akhirnya aku coba buat yakinkan ke Jelasin mereka, gitu ya. jelasin mereka, buktikan juga bahwa jadi barista bukan cuma profesi barista bukan cuma profesi yang biasa aja gitu. Iya, yang seduh-seduh kopi doang Iya, gitu ya. tapi kalau kita seriusin ya bisa Jadi cuan tuh. Ya, jadi cuan. kayak sekarang ya. Karena memang kalau beberapa tahun yang lalu kan stigma mungkin orang tua yang lebih dulu dari kita tuh kayaknya aduh barista kan cuman tuang-tuang kopi aja Ya, gitu benar. ya. Tapi anak muda ini tuh berhasil ya membuat stigma yang baru untuk teristimewa kalau orang tuanya gitu ya. Karena banyak Ya. juga anak muda di luar sana yang tertarik sama barista, Ya. profesi barista apalagi perkopi-kopian ya San. Tapi mungkin terkendala dengan keluarga gitu ya, jelasinnya gimana. Tapi kalau Sandi lebih ngejelasinnya gimana sih kalau ke keluarga tuh? lebih sebenarnya lebih ke membuktikan dengan cara kayak Iya. ikut-ikut kompetisi, Oh gitu. ikut-ikut kompetisi sampai akhirnya puji Tuhan beberapa kompetisi menang, sampai terakhir itu ikut kompetisi nasional bisa dapat mewakili Sulawesi Utara buat ikut kompetisi ke nasional. Ya akhirnya kayak orang tua jadi lebih Percaya gitu percaya ya. dan bangga bahkan. Oh, Dan iya, bahkan betul, mereka betul. yang kayak tanya-tanya, kopi yang kamu buat itu gimana caranya, bla bla bla. Apa ditanya juga Jadi- butuh alat apa sih gitu, untuk menopang kamu berprestasi gitu ya. Tapi ya gitulah teman Perdua, mungkin orang tua awalnya ragu-ragu, tapi Iya, ketika benar. kita menunjukkan ternyata passionnya di sini dan diseriusin ya San ya, Iya. makanya jadi disetujui. Nah, karena bicara tadi soal ikutan lomba kompetisi gitu ya, sejauh ini udah berapa kali sih kamu ikutan lomba, dan yang paling mana tuh menurut kamu yang bisa dibilang nggak kebayang bakalan dapat juara atau gimana gitu kompetisinya? Kalau untuk kompetisi sih sebenarnya udah lumayan banyak. Ah. Kalau kompetisi yang lokalnya, Iya. kalau yang tadi pertanyaannya kompetisi yang nggak Sempat nggak nyangka ya gitu sempat ya. nggak nyangka itu yang Terus bisa ikutan iya, istilahnya. itu kompetisi terakhir itu Yang di mana tuh? Barista Innovation Challenge Oh, itu gitu. kompetisinya per regional. Jadi regional Indonesia Timur itu di Makassar. Oh, Terus iya. puji Tuhan dapat juara 2 waktu itu. Wow. Nah, jadi juara 1 sampai 3 itu diutus buat ikut semifinal nasional. Jadi gitu. di lombanya itu seluruh regional sama Di Makassar juga? enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta Iya. gitu ya. Tapi hanya tembus sampai semifinal. Ya nggak apa-apa, setidaknya di region yang di Makassar itu kamu udah luar biasa loh ya. Iya. Itu tahun berapa? Baru-baru banget atau? 2024 tahun lalu. Tahun lalu Iya, ya, tahun lalu. jadi emang masih baru-baru banget nih teman Pro2, luar biasa ya. Oke teman Pro2, kita masih bakalan nanya-nanya banyak lagi soal Sandi, pengalamannya gimana. Karena jujur banyak juga teman Pro2 di luar sana pasti yang tertarik banget soal barista, profesi ini teman Pro2 gimana. Nanti bakalan berbagi juga cerita bareng Sandi. Dan tenang aja karena kalian udah pada lihat di depan sini ya, yang lagi nonton dari YouTube kita di RRI Manado, udah ada beberapa alat-alat untuk menyeduh kopi nggak sih? Iya, Iya ya, benar. nanti bakalan di demo juga di segmen selanjutnya. Dan aku ingetin teman Pro2 untuk kalian boleh bergabung lewat line WA kita untuk mungkin bisa kasih pertanyaan ke Sandi dari kalian kalau penasaran ya sama profesi barista ini gimana, pengalaman Sandi juga gimana, atau mungkin mau pengen diajarin mau nyeduh kopi apa Boleh. tuh brew ya namanya ya. Brewing Ya, kopi. boleh banget. Langsung aja di WhatsAppnya kita di 0897249977. Boleh juga DM kita di Instagram
Instagramnya RRI Pro 2 Manado, duanya pakai angka. Dan yang lagi nonton lewat YouTube, tinggalin komen aja di YouTube-nya kita di RRI Manado. Kita berdua masih bakalan kembali tetap di Tamu Sore Ceria Magota. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Teman Pro 2 kembali lagi di Tamu Sore Ceria dari RRI Manado. Dan semoga kalian teman Pro 2 yang lagi di RRI Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut lagi dengerin kita juga. Karena di sini masih ada Krisandi Roring ya, seorang barista muda dari Expecto Coffee. Nah, karena kalian yang lagi nonton di YouTube nih pasti udah pada lihat peralatannya di sini ya. Jadi sambil di sesi yang kedua ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dan bakalan bacain juga pertanyaan dari teman Pro 2 yang bergabung lewat WhatsApp ya. Sekali lagi aku kasih tahu dulu untuk WhatsAppnya Pro 2, kalian bisa bergabung di 089724000977 dan juga Instagram di RRI Instagramnya RRI Pro 2 ya, di Pro 2 Manado, duanya pakai angka. Dan juga bisa komen-komen di live YouTube kita sekarang yang lagi live juga di RRI Manado gitu ya. Oke, sambil nanti aku nanya-nanya ya, boleh dijelasin dulu alat-alatnya San sambil di demo lah ya. Ya. Oke. Jadi ini yang hari ini akan saya buat itu namanya manual brew. Manual Jadi, brew. Nah, di kopi itu ada beberapa produk kayak espresso dan lain-lain, americano. Tapi kalau yang kali ini namanya manual brew. Itu beansnya biasanya kita pakai yang full arabica. Arabica, oke. Nah, tadi kan saya udah green sedikit dihalusin kopinya, ya? iya.
Jadi ini namanya grinder. Grinder ini hand grinder. Ini buat menggiling kopi, alat buat menggiling kopi. Terus apa lagi ya? Ini ini udah pada tahu kali ya? Ini udah pada tahu. Ini teko atau kettle buat panasin air. Jadi kita buat ngebrew kopi itu suhunya itu kita harus atur. Oh gitu. Iya, enggak sembarang kayak nyeduh kopi biasa ya. Iya benar. Jadi suhu kita harus atur sesuai dengan tingkat kekasaran kopi, tingkat kematangan kopi pas saat di roasting gitu. Jadi kita dari situ kita bisa tentukan air yang kita mau, suhu air yang kita mau pakai itu berapa derajat gitu. Oh gitu. Nah terus di sini ada dripper. Ini namanya Hario Switch. Hario Switch. Jadi di manual brew itu ada beberapa metode seduh. Ada pour over, immersion, pressure. Kalau ini dia termasuk hybrid, immersion sama pour over. Mungkin kayak teman-teman pernah lihat ini di coffee shop. Cuman mungkin yang sering dilihat itu V60. Nah V60 ini level up-nya dari V60. Oh iya. Nah kalau ini dia immersion sama pour over. Immersion itu rendaman, pour over itu tuangan. Oke. Nah kalau ini server, nah yang agak spesial itu yang saya bawa juga ini gelas. Gelas yang kita pakai itu gelas keramik tapi punya dua sisi yang berbeda. Ada yang lebih tebal, sama ada yang lebih tipis. Oh iya benar nih teman Pro2. Nah jadi ini namanya two way cup, ya two way cup lah. Jadi kalau nanti Lydia bakal coba, nanti minum dari sisi sini sama sisi sini pasti akan beda. Rasanya ya beda. Iya rasanya sama di mouthfeel-nya beda. Oke, kalau nah, rasa gitu. yang pernah ada gimana tuh? Iya. Nggak ada ya teman Pro2 ya. Nah, Oke. Terus lanjut. kopi yang saya bawa hari ini kopi full arabica blend tapi blend Kenya, Ethiopia Geisha sama Colombia Aji. Oke, di blend ya? Iya di blend full arabica. Oke, ditungguin dulu airnya atau gimana nih? Airnya udah sih, udah mau sambil-sambil. Oke siap. Silakan. Karena teman Pro2 juga yang lagi nonton di YouTube nih penasaran ya. Oh udah dijelasin ini gini, tapi terus caranya gimana ya? Tapi ini full punya sendiri kan? Ya, ini sebenarnya punya tempat saya bekerja sih. Oh gitu. Soalnya aku mau minta spill budgetnya kira-kira nih untuk pemula gitu. Iya. Sebenarnya budgetnya kalau buat pemula, kalau buat manual brew sebenarnya alat-alatnya lumayan murah. Kalau untuk yang buat pemula-pemula worth it lah ya. Ya masih worth it sih. Gitu. Sambil-sambil lah kita ngobrol ya gitu ya. Kasihan banget ya teman Pro2 kalau kalian nggak nonton dari YouTube kita gitu ya. Nah ini tadi namanya paper filter. Paper ya benar. Ini paper filter ini buat menyaring si partikel kopinya. Oke. Buat menyaring partikel kopinya. Nah sebenarnya ada satu alat yang saya lupa bawa karena tadi buru-buru. Itu namanya scale. Scale itu untuk mengukur berat air, berat gitu ya. Jadi kita buat ngebrew itu ada beberapa variabel yang harus kita tentukan dari berat si kopi, terus rasio perbandingan air sama kopinya, benar. terus suhu airnya, green size-nya seberapa besar, terus berapa kali tuang. Banyak ya. Banyak, lumayan banyak. Tapi kayaknya basic akademik kamu kepake deh, kan ekonomi ya bagian hitung-hitung ya. Oke, teman Pro2 ini airnya udah diseduh juga ya. Nah ini dimasukin. Kita basahin dulu kopinya. Kopinya. Si paper filternya. Biar untuk tujuannya sih untuk membuang si rasa dari kertasnya biar nggak mengganggu nanti. Oke. Sambil-sambil boleh kan? Aku baca bisa. dulu komen-komenan dari YouTube nih ya. Oke, dari Ananda Suryanto, kayak dari beberapa teknik manual brew ya, apa yang membedakan dari ciri khas rasa kopi gitu? Gimana tuh Kak? Dari beberapa teknik manual brew, apa yang membedakan dari ciri khas rasa kopi? Nah, yang banyak sih yang bisa membedakan. Untuk membedakan ciri khas rasa kopi itu kita bisa lihat dari daerah. Kenapa dibilang single origin itu karena si kopi itu ditanam hanya di satu tempat itu. Jadi kayak kalau
Nah ini contoh di tube ini ada tulisan El Diviso Sidra Natural. Nah ya, ini kopi ini ditanam di Finca El Diviso Colombia. Dan Nah, hanya di situ ya? Ya, itu gitu. dia nggak di blend sama nggak di blend sama kopi yang lain gitu. Jadi emang hanya dia doang gitu iya. ya. Dan Nah, adanya di Kolombia nggak? Ya, Kolombia. Gitu. Dia Kolombia natural itu prosesnya. Nah, untuk membedakan ciri khas rasa kopi juga itu dari prosesnya, proses pasca panen namanya. Proses pasca panen itu ada banyak, ada natural, wash, semi wash, sampai sekarang itu pasca panen udah lumayan banyak sih eksperimentalnya. Itu salah satu cara untuk membedakan khas rasa dari kopi. Untuk teknik manual brewnya itu kita tinggal menyesuaikan aja sesuai. Biasanya kita pakai dripper apa, tekniknya gimana itu kita yang menyesuaikan aja dari baristanya gitu. Iya benar. Gitu. Oke, semoga udah kejawab Ananda ya. Sambil lanjut lagi nih, Sandi lagi nyiapin kopi spesial buat aku. Ini spesial nggak sih? Ini spesial. Ini Spesial. kopi lumayan. Ini kopi langka dan lumayan mahal harganya. Dia per satu tub kayak gini itu bisa sampai 200-300 ribuan. Mahal hanya ya. untuk satu kali seduh. Iya, kopinya aja mahal, apalagi skillnya nih teman Pro 2, sama kayak komennya dari RCS nih. Aku mau baca. Fun fact sih, Kenapa? kalau di kopi itu kan ada varietasnya. Nah, Geisha ini salah satu varietas awal kopi. Dia itu ditemukan di Ethiopia. Ethiopia ya. Iya. Jujur nih, karena aku juga awam soal kopi, karena gak sering minum kopi, jadi kaget juga ya kopi harganya segini gitu teman Pro 2 ya. Sebelum diseduh juga. Ini ada komen, aku sambil baca komen ya San ya. Ada komennya RCS, barista bukan kerja sembarangan, skillnya mahal loh. Iya dong. Benar. Benar banget, cuannya juga ya gimana ya. Iya. Oke, sambil nyeduh juga aku mau baca dulu, aku mau tanya-tanya dulu nih sama Sandi ya. Teknik seduh kopi yang paling kamu suka itu apa? Kalau Terus kenapa? Paling saya suka sih sebenarnya ini teknik seduh, immersion sama pour over, apalagi pakai Hario Sweets. Oke. Karena pertama itu mudah untuk dibuat. Jadi kayak kalau ini kan tadi di interval pertama saya gunakan pour over, jadi airnya langsung jatuh. Betul. Nah ini tinggal ditutup aja katupnya. Oh gitu. Jadi immersion. Jadi tinggal tuang aja, nggak perlu ribet-ribet. Wah. Ternyata ada detail-detailnya juga ya San ya? Iya benar. Dari alat-alatnya Dia jadi- ini loh, waduh luar biasa loh teman Pro 2. Nah, Ini bikin penasaran juga ya. Ya, salah satu metode atau teknik brew yang saya suka sebenarnya ini immersion, karena Immersion, buat ya. di kompetisi juga sekarang kebanyakan pakai teknik seduh Seduh ini. ini. Iya. Yang kemarin kompetisi kamu pakai yang ini ya? Kalau kompetisi yang kemarin saya ikut itu kompetisi barista. Jadi kita bikinnya itu namanya mixologis. Mixologis. Ya, mixologis. Jadi kita meracik kopi dengan bahan-bahan lain, bukan cuma kopi Bukan saja. cuma kopi Iya. saja gitu. Jadi ada yang lain juga. Ini sambil nyeduh juga ya. Masih ngobrol juga nih teman Pro 2 yang lagi ada di Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut yang bagi bergabung dengan kita dan mau kasih pertanyaan buat Sandi boleh ya. Line Boleh, WA-nya boleh. Pro 2 di 0897249977 di Instagram juga. Instagramnya RRI Pro 2 di Pro 2 Manado, duanya pakai angka, terus bisa comment section juga di YouTube RRI Manado ya. Aku bacain dulu nih, ada komen-komen dari Margarita Manansang ya. Tim yang minum kopi cuma siram air panas, bingung melihat ini. Ternyata betapa Iya. apa ya? Saya juga dulu begitu. Banyak bingung. tahapnya ya, iya. Karena dulu saya juga tim kopi yang cuma siram air Iya, panas. instan lah Iya, istilahnya instan. ya San. Tapi gini, karena dulu kan kamu juga pernah kopi yang instan gitu ya, Iya. tapi sekarang jadi barista profesional gitu ya. Ada gak sih hal yang menyenangkan atau experience baru yang sebelumnya kamu gak dapetin ketika belum jadi barista nih? Ini soal kopi juga ya. Ya, banyak sih hal menyenangkan buat jadi barista, apalagi karena buat jadi barista di kopi pun, industri kopi pun itu dia perkembangannya itu sangat Pesat cepat. ya, cepat gitu. Banyak juga inovasi-inovasi kayak tadi kayak mulai dari proses pasca panen sampai
buat kita bikin kopinya dari manual brew, espresso sampai ke mixologis itu ternyata banyak sekompleks itu. Jadi banyak. Kalau buat hal-hal menyenangkan ya pasti kalau buat saya semua hal itu menyenangkan. Iya. Membuat kopi itu pasti menyenangkan. Iya benar, karena emang udah cinta gitu teman Pro 2 sama kopi dan pekerjaannya gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, terus gimana nih lanjut lagi? Nah ini sudah selesai. Ini sebenarnya agak ada fail dikit tadi buat proses menyeduhnya. Cuman semoga tetap enak. Oke. Nih gugup sih karena emang bukan suka kopi gitu ya, tapi bukan istilahnya nggak suka ya, tapi jarang. Iya, kalau di Arabica itu sebenarnya karakteristik rasanya itu lebih ke asam. Terus asamnya juga banyak rasa gitu, ada kayak asam kayak buah-buahan, terus ada aroma kayak teh. Iya, kayak ada keasamannya, ada varian juga ya. Iya gitu. Nah ya. Ini udah bisa coba. nih. Udah. Oke, Dia coba boleh ya, coba. Dari yang boleh coba dari lebih yang tipis nih teman lebih berdua tipis. ya. Hati-hati panas. Jadi minumnya sambil hirup aromanya biar dapat dua ya. Aromanya lumayan intens soalnya. Sedikit asam ya? Ya, lumayan asam. Tapi Kalau dari aromanya sini kena dia banget jadi, nah kalau di bagian yang lebih tipis itu akan lebih ke highlight itu acidity-nya. Kalau di bagian yang tebal itu lebih ke mouthfeel sama bodinya. Jadi pas minum kopinya kerasa lebih tebal gitu. Oke, coba ya. Lebih sweet juga. Iya. Untuk aku ya teman Pro 2 ya yang jarang banget minum kopi nih, dua perbedaan sih San. Ya. Kok bisa ya? Bisa. Ya? Itu sebenarnya dia mempengaruhi psikis bukan psikis sih. Lebih ke POV-nya kita pas minum, karena di part yang tipis itu kopinya lebih banyak yang masuk. Kalau yang di tebal itu kopinya lebih sedikit, tapi dia langsung penuhi semua rongga mulut kan. Ya kalau ini emang lebih tajam gitu ya rasanya. Kalau ya, yang di bagian tipis ya. kopinya langsung menyebar ke area lidah yang bagian bawah. Iya, tapi baunya enak banget nih, masih berasa ke hidung ya gitu teman Pro 2. Oke, thank you banget, kasihan kalian yang nggak bisa nyobain ya teman Pro 2. Tapi asli aku untuk yang belum sama sekali jarang juga minum kopi gitu, ini ada sensasi yang berbeda ya, yang dikasih tahu sama Sandi itu benar banget teman Pro 2 ya. Oke, aku masih bacain dulu komen-komen nih San, lanjut lagi kita ya. Level tertinggi kopi buat saya tuh americano 1 shot pakai biji kopi robusta. Yang di green manual. Tapi kalau yang kopi kekinian saya suka caramel macchiato atau pakai Biscoff gitu. All about RCS ini kayaknya ya. Oke. Kalau kamu Anisan sejauh ini jadi barista, kopi apa yang paling kamu suka nih? Kopi yang paling saya suka ya ini tadi. Yang tadi ini ya? Ya, Ethiopia Geisha sama Aji Bourbon, Kolombia. Aji Bourbon, oke. Kayaknya aku udah... Panama Geisha juga enak. Iya, gitu. Kayaknya aku udah rasain yang lumayan mahal ya. Iya. Range-nya lumayan mahal di teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 ya, aku mau nanya juga soal Sandi gitu ya. Kalau di Kota Manado sendiri apa Sulawesi Utara udah ada komunitasnya nggak sih untuk barista sendiri? Komunitasnya udah ada ya? Udah ada dari dulu sebenarnya. Dan menurut kamu nih teman Pro 2 ya, gimana rasanya kamu kerja sebagai seorang barista profesional di tengah banyak banget nih kedai kopi yang bermunculan ya? Kalau saya sendiri sebenarnya senang ya, nggak masalah lah ya. Sangat-sangat tidak masalah, dalam artian bahwa berarti industri kopi udah lumayan besar di Manado. Dan dengan semakin banyak coffee shop juga semakin cepat juga kita bisa mengedukasi customer kita bahwa industri kopi di Manado itu udah lumayan berkembang gitu. Udah sangat berkembang bahkan. Sama kayak kota-kota besar lainnya juga ya. Oke teman Pro 2 ya, kita istirahat dulu bentar deh. Di sesi yang terakhir aku bakalan balik lagi. Masih ada beberapa pertanyaan juga untuk Sandi yang bakalan pastinya dia jawab ya. Pastinya masih di Tamu Sore Ceria.
RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kita teman berdua masih balik lagi bareng Lydia dan juga Sandi. Iya, pastinya kita berdua masih temenin kamu di Tamu Sore Ceria Magota ya. Thank you banget juga untuk semua teman berdua yang ada di Manado, Gorontalo dan Tahuna dan juga Talaut yang masih stay tune bareng kita ya. Oke, masih ngomongin soal barista dan kopinya nih teman berdua. Ya pernah gak sih San kamu dapetin permintaan yang bisa dibilang ini dari dari WhatsApp ya, dari Doni katanya pernah gak sih Kak dapat permintaan aneh atau unik dari pelanggan soal membuat kopi, soal kopi nih? Banyak sih, banyak. banyak. Contohnya nih Aneh. kasih tahu yang mungkin buat kamu tuh aneh banget nih. Yang kalau yang lagi tren sekarang kalau yang aneh itu pesan americano extra 5 shot. Iya. Siapa yang RCS menyakiti ya? booking? Gitu ya. Iya. Banyak sekarang banyak kayak. ya. Ya salah satu yang aneh menurut saya aneh itu ya pesan americano extra 5 shot itu. Aneh Asam juga. lambung Asam bergetar. lambung. Langsung bergetar ya. Iya. Bukan sekedar dompet bergetar tapi ternyata asam lambung Asam gitu lambung teman bergetar. berdua ya. Oke, selain itu San penasaran juga sih teman berdua untuk Sandi sendiri, kamu kan istilahnya barista tuh ngeracik kopi juga. Yeah. Udah berapa ini kalau kopi soal resep nggak sih aku bisa bilang? soal Ada resep kopi yang kamu racik sendiri udah berapa nih sejauh ini? Sebenarnya kalau buat resep nggak ada resep yang paten sih. Yes. Kita sama kayak tadi yang saya bilang, kita buat nentuin resepnya itu selama kita ngerti dan paham dasar-dasarnya itu, cara pendekatannya fundamental sih, lebih ke fundamental. Buat kita bikin resep pas kayak nyeduh tadi, kayak tadi kan sebenarnya nggak ada scale nih, jadi nggak bisa ngukur ya. Jadi improve aja. Ya improve aja. Jadi resepnya ya improve aja gitu. Yang penting kita tahu gimana cara buat nge-treat si kopinya itu dari mana, karakteristiknya bagaimana, di roastnya itu bagaimana. Jadi kita buat bikin resepnya itu. Kalau di pertanyaannya udah berapa banyak resep? Udah banyak. Udah banyak ya. Banyak banget. Nanti kepoin aja Instagram, aku bakalan kasih tahu di akhir segmen ya. Siap. Kepoin Instagramnya Sandi ya. Oke, banyak resep, banyak pengalaman juga. Jam terbangnya pasti udah luar biasa nih. Boleh dong San kasih mungkin kasih buat pendengar yang mungkin tertarik sama dunia barista dan juga kopi gitu ya, atau statement kamu ke mereka yang udah mulai tertarik tapi mungkin kendala sama dukungan dan lain-lain gitu ya, yang apalagi yang masih muda gitu ya. Apa sih yang bisa kamu kasih tahu untuk mereka tuh yang mulai tertarik di dunia barista? Yang pasti kalau untuk teman-teman yang mungkin sekarang baru mulai jadi barista atau mau coba jadi barista, betul. Tetap banyak belajar, pahami fundamental, lebih banyak ngulik, karena di kopi ini informasinya kita udah gampang banget buat dapat untuk cari informasi untuk belajar. Di medsos juga boleh. Iya, di medsos juga boleh. Jadi lebih banyak ngulik, karena di kopi itu kopi tidak diam, kopi bergerak terus. Jadi kalau kitanya yang diam, kita yang ketinggalan. Iya benar gitu. banget.
banget ya. Gimana kalau berkembangnya Kopri udah duluan improve daripada orangnya nih teman Ya. Pro2 ya. Oke, teman Pro2, thank you banget juga untuk kalian semua sore hari ini udah menemani kita hampir kurang lebih 45 menit dan thank you banget nih Thank you, Sandi, Lydia. teman Thank you. Pro2 udah sempat hadir juga di sini karena jujur dia agak kerempongan juga hari ini karena sibuk banget gitu ya. Ada urusan yang penting gitu teman Pro2 tapi masih punya kesempatan untuk demo juga teknik seduhnya dan udah berbagi juga bareng teman Pro2 nih. Boleh dikasih closing statement untuk teman Pro2 nih San? Apa tuh? Untuk yang mungkin baru apa ya? Ya kayak tadi baru mau mencoba jadi barista gitu. Ya, tetap semangat, tetap banyak belajar dan lebih menghargai lagi profesi kita. Betul. Karena kalau kita ingin dihargai, kita harus menghargai dulu profesi kita. Wow, luar biasa. Udah dewasa banget ya anak ini ya. Oke, kalau gitu kasih tahu dong teman-teman yang kepo, kira-kira kalau mau rasain itu racikan kopinya kamu bisa kemana tuh? Teman-teman bisa main-main ke Especto Coffee and Roastery, tempatnya ada di Flamboyan. Kalau yang di daerah Manado ada di Flamboyan, ada 2 tempat. Di Flamboyan yang di perempatan di depan, sama ada yang di belakang juga. Teman-teman kalau buat mau nyari filter coffee, specialty, ya kita juga kebetulan sekarang udah ada matcha, seremonial matcha. Teman-teman bisa main bisa coba kalau penasaran, bisa coba datang ke Especto. Kalau daerah Minahasa ada di Tondano. Teman-teman bisa mampir juga ke sana. Oke, kasih tahu juga Instagramnya Sandi biar mereka bisa kepo nih sama Sans 3N 5S. Oke, nanti dibantu sama bagian teknik ya dikasih di sini. Oke teman Pro2, San thank you banget ya udah mampir ke Pro2, studio Pro2 dan makasih juga untuk semua teman Pro2 yang udah bergabung bareng kita dari jam 4 sampai kurang lebih hampir jam 5 ini teman Pro2 ya. Dari RRI Pro2 Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut bahkan pun dari RRI Manado thank you banget. Kalau gitu Lydia Ekaristi dan juga Sandi pamit sore hari ini teman Pro2. Nanti bakalan kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye. Jangan sampai ketinggalan tamu sore ceria minggu depan. Setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah berjaringan di RRI Pro2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pro2 FM, teman terbaik kamu.